pada intinya harus paham dulu gitu permasalahannya itu apa, lalu dikomunikasikan gitu Pak. Jadi ngobrol gitu, dikomunikasikan sama orang-orang yang memang bisa ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan itu, atau misalkan dengan orang yang sama-sama punya masalah dengan kita gitu. Jadi harus komunikasi, ngobrol, mencoba terbuka, karena kan kalau permasalahan dipendam sendiri juga kadang susah nemu solusinya gitu kan Pak. Kalau misalkan kita bisa berbagi gitu, bisa terbuka dengan orang lain, insya Allah gitu solusinya itu pasti akan ada gitu. Itu sih Pak. Alhamdulillah. Saya jadi diingatkan waktu misalnya usia 3 genep can kawin ya Bapak ke. Ya, saya bogoh manehna henteu Bu. Ya, gitu. Manehna bogoh saya henteu. Akhirnya benar Ibu tadi mengidentifikasi, menelaah, belajar untuk ada kesadaran diri. Menikah itu keinginan atau kebutuhan misalnya. Akhirnya komunikasi itu bertanya, betul Bu. Bertanya itu ada 2, bahkan ada 3. Bertanya dengan diri sendiri, ya sasadu ke Allah, ya mohon petunjuk, doa dan sebagainya. Happy endingnya benar Bu, Ibu. Jadi kesadaran untuk bangkit dari keterpurukan. Maka Bapak alhamdulillah bertemu dengan Sawung Jabu saya ya. Ada lagu Bu, lagu tentang judulnya adalah lagu tentang petarung hidup. Bapak, kalimat Ibu alhamdulillah amat maha baik mengingatkan saya. Kita semua sebenarnya petarung hidup yang mungkin bisa kalah, bisa menang menghadapi pertarungan hidup. Yang maaf, godaan yang paling besar tetap dengan diri sendiri. Oke, penutup saya sebelum ke yang cowok nih. Ibu Widya tuh udah Bapak nanya tuh tadi dengan dongeng. Dari Garut apa dari mana? Terus Dari Garut. Terus dari tahun berapa jadi pendamping PKH? Dari tahun 2020, Pak. Alhamdulillah. Terus pendidikannya? Sarjana Ilmu Komunikasi. Tuh, pantesan nyambung. Jadi dunia sekolah, lambat laun berproses. Otak si Gana ibu kalau ngobrol di depan ibu-ibu, bahkan ngomong di depan kita semua, si Gana ngenahen. Ya 4 tahun, 5 tahun mungkin. Dari mana? Dari fakultas apa? Atau universitas apa? Dari Universitas Garut, Pak. Oh, ayahnya tuh, baheula mah hese sakola teh kudu ka Bandung. Ya, geura gede, geura jangkung, geura ka Bandung. Alhamdulillah. Baik Bu, hati nuhun ya, mudah-mudahan dan insya Allah kalimat Bapak, Ibu masuk ke pikiran Ibu dan kita semua, termasuk Bapak ya, bahwa sebetulnya jadi pendamping PKH itu, Bapak pernah Bu, kalau Ibu kan berjuangnya sudah S1, Bapak dari SMA, tinggal tina naon, Bapak kudu hirup di Kalimantan ya, di Leuweung Bu, menang duit tahun 85 ya, saya ikut senang lah, Ibu ada keterpanggilan. Berarti tahun 2020, berarti belum pernah ke Bandung atau ke Lembang? Belum, Pak. Aduh, tidak kasihan deh loh, tenang ada jalannya Bu. Ini benar Bu, Lembang itu tuh sekjen atau semua pejabat, bahkan maaf ya, teman-teman di Garut itu ada Ibu Ratna, kalau kenal ya, itu semua dibesarkan kalau secara akademis kan punya kampus masing-masing ya, tapi kemampuan untuk dan mampu memanusiakan manusianya, Bapak suka berdoa ke Ibu dan kepada semuanya, yang Bapak latih itu harus lebih hebat dari Bapak. Bahkan maaf jadi anggota dewan kayak misalnya, atau jadi istri yang lebih baik dari hari ini ya. Baik, nuhun Ibu Widya, berarti Ibu Widya dan beberapa teman-teman belum pernah ke Lembang, mudah-mudahan suatu saat menikmati para senior yuk. Kleng, gesan, oh Adri Bu, maka ya sampai ada Bu yang dapat jodoh Bu waktu pendidikan. Ayo oke suami istri Bu, ya tanyaan ya orang Garut ya. Di kelas Bapak, geus komitmen suami istri teh mau nemongkeun sakelas. Siapa Fauji ke pas terakhir iya nu lalaki da ulin jeung nu lain jeung ibu-ibu lain nu awewe ge ulin teu nemongkeun orang Garut ya. Pas terakhir Kang Dadan. Helmi Pak. Pas terakhir eta kan Bapak mah mun kan kita Bu Widya ya mudah-mudahan nanti menikmati perjalanan ke Garut ke Subang.
ngomong depan KPM, makan bareng, main kita buat tahu babarengan. Ya, pemajikan kawana, salah kita kawana kan bapak curiga pas ayun-ayunan, pas mau perpisahan, mending mesra, PT bener suami istri, ya bu, orang Garut bu, no. Ya mudah-mudahan teman ibu juga. Besana kamu wilayah hiji deui. Naon teh ibu teh di kecamatan mana tugasna Ibu Widya? Kecamatan Pangatikan, Pak. Apa-apa? Pangatikan. Aduh, daerah mana ya Bu? Sesudah Wanaraja. Jadi masih bukan Garut anu yang celingnya dekat pantai bukan? Bukan, Pak. Oh, Yang ya, mau ke Sukawening. Sukawening. Oh iya ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dan insya Allah ya Ibu ketemu dengan saya, dengan Kang Nadan yang amat senior, bisa dan teman-teman. Jangan Bu, jangan merasa kita terdolimi dan beban ya menghadapi ibu-ibu. Kita ibu-ibu jadi bebanannya ke Ibu. Walaupun maaf kita buktikan nanti. Dulu, tapi P2K-nya udah ikut ya Ibu Widya? Yang sudah. Ya, kalau di P2K satu sesi itu 120 menit. Di kita satu sesi itu 45 menit. Kahayo-hayo entongnya, ngebut entong, nikmati aja tahapan-tahapan. Nanti kita belajar siang ya. Bapak ini anggap sebuah review itu dialog dulu supaya kawan-kawan dengan Bapak tuh jangan takut. Ya, nah, mau tidak mau Ibu dipelong, ku batu saya dipelong, kan saya ngopi lah gitu. Baik nuhun Ibu Widya ya. Jadi ternyata di sini ada yang amat senior, ada yang baru, nggak apa-apa. Tetap Bapak suka ngasih kalimat penutup ya. Kalimat penutup ke Ibu Widya, insya Allah lah Ibu akan belajar dengan kehidupan ya, termasuk menerapkan ilmu komunikasi menjadi komunikasi persuasif motivatif. Tahu ayat ini ilmu Ibu jendela jauh hari, wah loba pisan. Ada ilmu bagaimana orang lain itu sampai kalimat Ibu aja ditunggu. Pada saat kita sudah punya seni ya, seni untuk komunikasi publik. Terus Bapak teh hayang ditutup ke Ibu, tapi ngomong ke Ibu teh ngomong kepada semua orang. Bapak pakai demi Allah nih, istilah Bapak dipertanggungjawabkan. Ada yang pendamping PKH tuh, uang dari Kemensos itu sepeser pun tidak dipakai. Bahkan niatnya untuk naik haji Bapak dan Ibunya. Terus kamu hidup dari mana? Kamu gerok, oke, kamu naik angkot. Maaf Bu, ternyata beda kabupaten ya. Dia punya kemampuan menulis, komunikasi tertulis, dan dia dosen di semua fakultas yang ada di Cirebon. Wah hebat nih, Bapak aja belum pernah. Ya Bapak kabur maut Ibunya. Jadi duit 3 juta dia nggak pakai, dia tabung untuk Ibunya bisa naik haji. Terus kurang kamu apa? Dia nulis tuh udah ke jurnal internasional, bahkan jurnal nasional, sudah dapat honor dari nulisnya, termasuk mengajar di kampusnya. Terus kekurangan kamu apa? Saya kekurangan hanya satu, katanya Pak. Apaan itu? Saya belum punya istri. Nah, atau belum punya istri, Bapak didoakan ya, langsung nikah. Udah ya, orang Cirebon. Masuk kelas disabilitas, SH Master Hukum, dan merasa tidak marah sama Allah bahwa dia tadinya disabilitas. Ini semangat untuk Ibu Widya dan teman-teman, jangan aneh. Pendamping PKH itu ada yang tetap S1, dia sekolah lagi S2. Sudah S2, ada lagi yang S3. Allah Maha baik ya, saya doakan teman-teman dapat suami yang lebih baik. Yang lebih baik ya, kalau pernah terdolimi. Bagi yang belum dapat suami yang lebih sayang ke kita dan keluarga, termasuk para laki-laki nih. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan ya, istri yang ada, terobanya rekan. Kudunya istri oke. Baik, Ibu Widya, lalaki deh ya. Tuh, kita rasakan. Akhirnya ngadongengnya kudu panjang ya lalaki teh. Naon ya? Mana? Oh iya. Bapak pindahkan ke galeri. Dari Ibu Widya kita ada kalimat nih. Ada masalah, kalau Bapak kan masalah, kebutuhan, tantangan, solusi. Singkat cerita diberebetkan ke Widya. Komunikasi. Belajar komunikasi dengan diri sendiri, namanya apa? Introspeksi. Sampai ada kesadaran untuk lebih dan ingin lebih baik. Ekonominya, sosialnya, agamanya, dan sebagainya. Happy endingnya Anda punya jati diri. Kalimat apapun, bahkan ditunggu oleh KPM. Pak, itu Nisono, Pak Irahadei, Pak Penar.
happy endingnya kemampuan komunikasi persuasi. Nah, buku kita, modul kita ada tahapan. Ada langkah 1, langkah 2. Singkat cerita, P2K, 2 mah kudu 120 menit, iya mah kudu 45 menit. Pertanyaan saya, sahanya kalau laki di sahan ngahulang ya. Ini siapa? Beni, Kang Beni, Beni Sapitri. Halo, Assalamualaikum Kang Beni. Ya. Kang Beni. Nah, ayah suara pemajikannya Kang Beni. Kang Beni, Ya. nah jadi nyebut. Baik Haki, Ya. pendamping Kabupaten Lebak. Coba, halo, Assalamualaikum Kang Beni. Nah, jadi Baik Hakinya, kira-kira Beni mana? Oh iya, salah Bapak. Beni Sapitri, mana Kang? Iya, Pak. Mau bertanya atau mau ditanya, Kang? Ya, kecenderungannya Pak ditanya aja sama Pak Mau Asep. ditanya katanya, mau ditanya. Iya, Pak Asep. Mau ditanya Balikan aja deh, lah. mau ditanya atau mau bertanya? Ditanya Pak Asep, ditanya. Ay, saya mati. Saya mah salut ya angkatan dia, siap ditanya. Karena maaf, masa lalu, ya, misalnya kalau ada musyawarah desa, silahkan mau bertanya, cicing aja. Pas nges musyawarah, ya jadi rame. Oh, ya, gimana hebat mau ditanya. Ya sudahlah. Jawabannya boleh panjang, boleh pendek. Ya, pertanyaannya nanti hese gitu. Nah, pertanyaannya, Bapak masuk sok berepet. Singkat cerita, komunikasi persuasif, motivatif, ya, atau mau dihirikan. Bagaimana komunikasi kita tuh enak di depan KPM. Komunikasi kita tuh contoh Bu, bulan depan kita ketemu lagi ya Bu ya, misalnya atau kumaha we. Jadi menurut Akang, PMKS atau KPM PKH bagaimana supaya punya keberanian untuk mengakses sumber. Salah satunya kuncinya komunikasi. Bagaimana Kang Beni Sapitri ketemu dengan KPM itu menjalin komunikasi, menek panjang pendek, bisa komunikasi lahir batin, di mana proses pertemuan itu menjadi sebuah keasikan untuk belajar bersama, kan? Padahal judulnya menyeramkan ini, permasalahan stunting. Ya, judulnya buku nggak menyeramkan, kan? Permasalahan itu kan sesuatu yang kurang mengenakan. Tapi bagaimana belajar yang isi bukunya tidak mengenakan supaya nggak sampai bahagia untuk hari wangkong. Kumaha cikan Kang Beni? Ya, Kang Asep, Pak Asep punten saya sedikit coba ini ya apa menerangkan kebiasaan saya ketika akan bertemu dengan KPM dalam konteks komunikasi ya atau silaturahmi kaitan dengan program penyampaian program PKH. Saya tentunya akan menghormati kearifan lokal, artinya kebiasaan bahasa yang digunakan di sana agar mempermudah komunikasi terserap ke para KPM. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga suka membangun kebersamaan, terutama menggali potensi masalah mereka terkait dengan masalah ekonomi, masalah bagaimana membina anak, keluarga, kemudian juga pendidikan anak, kesehatan anak, dan sebagainya. Karena ketika kita menggali itu, insya Allah akan didapati berbagai macam masalah di masing-masing masyarakat. Begitu Pak Asep. Gitu. Kaitan dengan hal stunting, jujur saja, di binaan saya, yang notabene secara geografis dan ekonomi itu sangat jauh dari pusat kota. Dan memang ini penting disampaikan kepada KPM untuk bagaimana menggali persoalan stunting yang dialami oleh KPM. Alhamdulillah para KPM juga menyampaikan tentang keluh kesah mereka karena kita coba pendekatan persuasif agar mereka juga bisa bicara, bisa membuka ruang-ruang pembicaraan mereka tentang keluh kesah mereka. Gitu Pak Asep, seperti itu pendekatan saya gitu. Kita gitu. Maupun pendekatan dengan pola ketemu kelompok begitu Pak Asep. Baik, alhamdulillah. Dari testimoni pengakuan Akang sebenarnya saya dan kita semua terlatih
komunikasi itu happy endingnya kearifan lokal. Dan Iya, ngawek bahasa Sunda dihanap tengah arti bahasa Sunda, akhirnya kita mengikuti gaya dan cara. Ya, itu kearifan dari bahasa dulu. Kedua, dari komunikasi itu happy endingnya ini yang menarik ini. Bagaimana pendamping PKH? Bapaknya sarwa ya. Bagaimana pendamping PKH? Kalau Kang Beni, bagaimana KPM mempunyai potensi? Karena ada potensi anu kasumpurkeun. Ada potensi yang belum digali. Salah satunya oleh testimoni. Hereuna mah Bapak pakai di Allah deh ya supaya yakin kawan-kawan nih. Bapak ngomongnya konteks pendamping ya, nanti KPM ya. Ada pendamping yang berkeyakinan memboga hayam 2, si hayam itu jadi loba. Seusia 55 sama dengan Bapak, ada pendamping PKH tiba-tiba naik haji dari hayam. Karena hayamnya anakan jadi ribuan. Bahkan jadi pemberdayaan lingkungan, KPM-nya jaga hayam. Manehna 3 manajemen situasi. Kita tidak ngomong uang dulu karena nanti usaha itu salah satunya bisa dengan advokasi, dengan konsultasi. Bahkan ada di Cirebon suami istri jadi punya yayasan dan pesantren peresmian. Jadi KPM PKH gratis, kudu bayar sekolahnya, termasuk makan minumnya. Hebat kan yang Bapak latih, lebih hebat dari Bapak. Maka saya yakin ini bagi yang belum menemukan jati dirinya, kawan-kawan suatu saat dan insya Allah pelajari dengan komunikasi ada potensi. Bapak kan merepet gitu. Bagaimana masalah ya menjadi tidak hari wangkong. Anak kan suatu saat punya anak. Anak kan doktrinnya adalah harus lebih baik dari kita. Ibu bapak juga, ibu bapak kita nih kan bukan pendamping PKH. Bahkan mungkin maaf ya sama dengan orang tua bapak bukan sarjana. Tapi dan bisa mementaskan diri kita untuk dan mampu kita jadi sarjana yang baik untuk lingkungan ya. Nah, kita doktrinkan diri kita, potensi kita bahwa anak kita juga harus hebat. Dan Bapak ya Allah benar Kang Beni ya, Bapak tuh alhamdulillah benar Allah Maha Baik di Bapak tuh pepeta. Budak saya tehnya, ingat Bapak nama ingat Bapak, budak saya teh ya yang suplemen advokasi oleh istri, oleh lingkungan. Singkat cerita, per semester teh, nu kuduna bayar 11 juta gratis. Terus 4 semester, gratis di kampusnya, dibayar. Terus dia pemerintah deh, Pak, aku kan gratis dapat karena dia tembus IP-nya 3,5 ke atas. Dia budak teh pemerintah, apa biasanya harusnya Bapak bayar 11 juta, beliin dong aku ya, tara. Bapak kan ikut bangga dan membuktikan kasih sayang yang amat baik ke istri, ke anak dan sebagainya. Hati kita bisa diucapkan benar, bangkitkan potensinya. Terus budak anu kadua jadi senang apa? Jadi senang teater awewe tadi malam juga main di teater. Zaman ayeuna diasupkeun kajum terus batur nonton kudu mayar. Ini anak saya ya yang ini ya. Jadi Bapak ini bukan kesombongan, betul Kang Beni. Setiap anak, setiap KPM, termasuk maaf diri kita. Bapak kan ayeuna gesan dunia yang masa lalu ya. HMPI, HMI, Karang Taruna, TSM, Bapak miluan. Ayeuna mah henteu ah. Bapak ingin menonton orang-orang hebat. Kawan-kawan orang-orang hebat ini. Saya menonton orang tuanya hebat, insya Allah kawan-kawan nanti akan punya anak-anak yang lebih baik. Begitupun filosofi akan tadi. Filosofi itu kandungan yang mendalam, kalimatnya mengalir apa adanya. Menghadapi KPM dengan komunikasi happy endingnya, bangkitkan kearifan lokal dan gali potensi. Potensi alam, potensi manusianya, dan potensi lingkungan. Nanti kita ketemu ya. Jadi heroina mah Kang Beni teh geus jawab modul nu dihareup kurang. Nanti ya siang ya. Baik Kang Beni nuhun. Saya Pak Ser. Ya alhamdulillah nuhun Kang. Waduh Bapak tuh ini ternyata Garut dengan Lebak luar biasa pertanyaan jawaban yang ada di modul depan sudah dijawab. Nanti ada ini di modul 8 kalau nggak salah ya. Baik, kita masih sebetulnya materi ini itu kognitif. Tapi alhamdulillah kawan-kawan sudah bermain di implementasi. Jadi hilang dengan Bapak nanti ya buku
modul 5, 6, 7, 8 kalau nggak salah kan Ibu Nur. Nanti kawan-kawan bisa menggali lagi ya potensi yang akan disampaikan oleh buku dan Bu Nur. Nah, akhirnya awalnya dari ya nasihatnya karena Bapak biar tidak jenuh siapa ini. Ayah awalnya adu ngajanten foto hukul, ayah nunggu siap ditanya. Ya, mendingan manggil yang fotonya aja dulu ya. Atau yang siap dulu nih. Yang siap tuh. Ini Bayu Asih. Assalamualaikum. Dari mana Bu? Waalaikumsalam Pak, dari Garut Pak. Aduh, eta ai Bayu teh artinya air bukan Angin. Bu, cai bukan? Angin. Angin. Ya. Bukan air ya, luar biasa. Saya Banyu kadang-kadang- angin mah, air mah. Ya ini kan Bayu, namanya Bayu Asih kan? Iya, angin. Bayu itu angin, wih luar biasa. Kalau orang Jawa banyu, bukan Bayu Banyu ya. mah air Pak. Kalau Bayu angin. Bayu angin, banyu air. Ya, yang saya pikirkan malahan yang di belakangnya Bu. Bagaimana Ibu menyampaikan angin kebaikan? Jadi orang tuanya luar biasa nih. Iya, angin kebaikan itu bisa dengan ucapan, dengan tindakan. Orang tua maaf Amin. ya, orang tua kita termasuk Bapak kan, nih, waduh deh, istri mau melahirkan teh bingung dengan buku ini, buku Islam, buku ini. Alhamdulillah menemukanlah. Pania itu artinya apa? Anugerah yang paling baik dari Allah. Pania, Anissa, Padilla. Singkat cerita, anak saya pertama tuh hadiah dari Allah. Pania dari ini. Mungkin ibu kayak gitu sih Bapak anak teh angkat hayang boga eta. Budak anu angin, tapi kasih sayang untuk sesama dan untuk suami, apalagi untuk anak kiri namanya. Ada apa ya melong asih teh ya kabayang bayuna jadi angin kebaikan ya. Ibu mau ditanya atau bertanya? So, mangga. Ditanya aja Pak. Ya, aduh, kalau ditanya Ibu, Bapak masuk itu jadi hatinya. Ibu siap nggak jadi istri saya? Aduh, Jangan ya, Pak. Bapak jadi testimoni gini. Enggak, Bapak jadi testimoni. Memang perempuan bagi yang belum menikah ya jangan takut ya harus ditanya. Bapak panggil man tahun-tahun bobogohan terjadi jadinya jeung dua poe Bu. Kita ini mau berteman atau mau berjodoh? Ada istri saya nggak bobogohan man tahun-tahun. Makanya kalimat Allah itu takdir itu tetap haknya Allah. Saya bogoh ke manehna bukan. Manehna bogoh saya biasa bukannya. Tiba-tiba Bu, dengan yang 2 hari Bu, saya menahan. Dan sampai hari ini ya sudah 20 tahun. Ini bobogohan man tahun-tahun terjadi. Itulah takdir Bu ya, termasuk pertemuan kita. Ibu kayaknya belum pernah ya dengan saya di kelas ya, atau sudah atau belum? Belum Pak, baru sekarang. Berarti tahun berapa Ibu jadi pendamping? 2020. Hebat. Dari mana Bu? Garut atau Lebak? Dari Garut Pak, Kecamatan Karangpawitan. Nah, Karangpawitan teh, saya pernah nonton film takut salah ya. Karangpawit itu benar yang banyak bikin bata? Bukan? Iya Pak. Iya. Bapak memakai demi Allah di imannya ada buah biasa ya tak mindahkeun bata kan Bapak meuli bata sadret ibu-ibu ngantri itu teh binaan saya teuing hitunganna gotong royong bata teh sampai ngasupkeun 6.000 nyampe lah ke Bandung 3 kali misalnya ya aya teh naha lalakina eueuh cek saya teh karena nu boga trek da teh ibu-ibu Bu bener Bu maka demi Allah tuh tadi ibu-ibunya tidak merasa terjajah ya. Suaminya tega mana-mana gitu ngasonggu batak sampai masuk ke truk dan suaminya yang ada di truk tapi itu wanita semua Bu memindahkan tumpukan batak ke dalam truk. Baik, jadi Ibu mau ditanya ya, kalau mau ditanya gini Bu, tadi kita perkuat lagi pendapat sahabat atau senior Bapak ya yang sudah meninggal bahwa manusia siapapun dia pasti punya masalah termasuk Ibu. Masalah itu sesuatu yang kurang menyenangkan. Kalau menurut buku banyak sesuatu yang kurang menyenangkan. Kalau menurut Pak Tarso, bicara buku antara harapan dan kenyataan, antara kenyataan dan harapan. Jadi ayah harapan, tapi ternyata. Jadi di tengah-tengahnya itu masalah. Ada lagi tadi, wah loba lah kajian buku mah. Ya. Tapi ujung-ujungnya happy endingnya menemukanlah kesadaran bahwa manusia itu ada keinginan, ada kebutuhan. Itu kita diajarkan ya di P2K2 ya. Dan ada suka tidak suka. Ibu dan kita semua ada tantangan.
yang happy ending dari sebuah tantangan, tidak untuk dihindari menjadi sebuah solusi untuk dan bagaimana ada perubahan sikap, ya, perubahan komitmen, perubahan bahwa maaf kita semua adalah Rifah Firardi, memakmurkan situasi dan kondisi. Nah, pertanyaan saya kan 4 poinnya Bu. Bapak teh lupa ya, Ibu teh dari apa? Dari disiplin ilmu apa dan kampus apa? Dari Uniga, Pak, Fakultas Ekonomi. Aduh, fakultas ekonomi teh nunggus-nunggus ente pedit tapi bukan duit. Karena mampu. Ente pedit tapi bukan duit. Maksudnya pintar ngelola ekonomi, Bu. Tapi aya oge. Ya, orang ekonomi kuat secara ekonomi, tapi maaf, dia kuat juga secara sosial. Ujung-ujungnya Ibu, nah atuh berbogoh KPKH. Siapa yang ngajak? Mungkin udah jadi takdir, Pak, itu mah. Jalan takdir saya. Alhamdulillah tuh hebat jawabannya. Berarti Ibu diajak atau daftar sendiri? Diajak. Seniornya atau suami? Kan ada Enggak, Usman dari daripada teman-teman. hese, geus dengan dia. Hah? Justru suami saya kemarin daftar tapi nggak lolos. Waduh, nggak apa-apa, Bu. Mungkin belum jalannya. Baik, Ibu, itu testimoni awal, artinya Ibu sudah jalannya ya. Walaupun takdir itu akan berproses. Karena banyak pendamping PKH itu singkat cerita dapat amanah dari sebuah keterpanggilan. Ikhlas untuk orang banyak, doktrinnya dari senior saya mudah meninggal ya, almarhum Jodin MZ, harkat martabat naik, Bu. Naiknya itu ya ekonominya, amanahnya yang utama. Ibu dapat amanah. Ada yang jadi anggota dewan, Bu. Suaminya, ada yang dirinya, ada yang suaminya kokosehannya masih mencari jati diri ya, nggak apa-apa, akhirnya menemukanlah dagang ini ya, dagang es krim, tapi akhirnya jadi suplemen es krim. Jangan takut, Bu, kalau hidup ya. Baik, Bu, Aida teh milisan, Bu, sebelum nama. Kira-kira Ibu dengan Ibu ngahulengkomnya belajar mendengarkan teman-teman, mendengarkan Bapak, Ibu ngasih pandangan umum ya, sebetulnya permasalahan stunting itu apa sih, Bu? Terus preventifnya, kuratifnya, bahkan pengembangan si objek supaya jadi subjek, supaya anak-anaknya tidak stunting, sampai Ibu perepetkan ya, kira-kira apa, Bu? Buku ini sebenarnya mengajak kemana, Bu? Termasuk dialog teman-teman tadi, silakan, Bu. Mungkin permasalahannya, Pak, kalau di masyarakat kita bicaranya KPM ya, Pak, ya, kalau di sini kurangnya kesadaran apa pentingnya itu tindakan preventif untuk stunting, Pak, dan belum menyadari stunting itu menjadi permasalahan yang lumayan besar sih sebenarnya, tapi kalau dilihat di sini di masyarakat umum termasuk saya sebelumnya ya, Pak, ya, kalau itu stunting itu saya kira termasuk anak saya juga kan kecil gitu, Pak, bukan jadi kalau stunting itu sanes penyakit atau naonnya disebut teh kelainan kan, Pak, ya. Tapi kalau di masyarakat dikirana teh ya udah itu kan masalah umum gitu, bukan suatu permasalahan gitu. Jadi yang rada susahnya itu Bapak wiosnya dicampur bahasa Sunda oke. Yes, dari orang Sunda KB paling ngertos itu Pak Anto gitu. Mangga menang. Jantan Pak Beuli tuh kamu seneng bahasa Indonesia mah. Bahasa Sunda kan sieun kasar. Mangga kayak gitu. Mohon jantan upami misalkan kanggo meningkatkan kesadaran masyarakat itu kita butuh energi yang lebih juga kan, Pak. Karena di masyarakat cenah meureunnan bae we da ieu mah bukan stunting. Naon sih stunting teh? Nah, itu yang harus kita perjuangkan dari awal untuk mengingatkan kepada masyarakat apa itu stunting, bahayanya stunting, terus tindakan preventif juga. Nah, untuk tindakan preventif itu sebenarnya, Pak, kita mulai dari diri kita sendiri. Cuman kan dari masyarakat belum menyadarinya itu, Pak. Jadi rada susahnya juga kita dari sini kan saya pribadi belajar kan, Pak, dari modul stunting ini bagaimana cara melakukan tindakan preventif, memberikan pengarahan kepada KPM khususnya. Kalau secara umum kepada masyarakat kan kita belum ya, Pak, ya, mulai dari KPM dulu sebagai SDM PKH gitu, Pak. Jadi tindakan preventif kepada masyarakat itu mulai dari kesadaran
KPM tersebut apa itu stunting, cara pencegahannya, terus apa yang harus dilakukan, mungkin itu Pak. Kalau Bapak kalau abi deg-degan. Ibu benar Ibu, malahan alhamdulillah Bapak teh tuh. Gini, Bapak mah suka alhamdulillah dari kalimat teman-teman teh Bapak jadi boga ide hadiah di Allah ya. Kan selalu kalau penceramah suka ngomong gini Bapak ge. Kalimat yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik itulah manusia. Nah, Ibu sebagai manusia di mata saya, oh salah, ujung-ujung saya ngawek bahasa Sundanya baik, kecuali di dia orang Kalimantan ya teh ulang ya, karena ia orang Banten ya, bagi kawan-kawan ya Bapak oke sok ngawek bahasa Sunda kan lagi Asep Iwan Setiawan. Mau didongengkeun mah Bu, nah di akte mimiti kan ngalahireun di Asep Setiawan. Nah bet aya Iwan, pedah sok gering cenahnya jeung ngadongeng tambah Iwan. Jadi Asep Iwan Setiawan, Asep teh laki-laki yang paling gede. Ya, terus cenah Iwan, mudah-mudahan jadi insan berkawan. Ya, geus insan berkawan coba setia cenah kawan toh. Jadi mudah orang sudah masuk kayak bolak-balik ya kan teh. Da tuh ya ge dadan geus dadan aya deui. Darada. Jadi gini Bu, dari kalimat Ibu saya menarik Bu. Jadi mun heureuy mah maneh sia baheula stuntingnya entong gitu. Karena stunting itu Bapak suka ngubah. Saya kan khawatir nanti ibu-ibu itu bapak-bapak itu si anak teh si ibu itu tengah ulang misalnya ya contohnya ibu KPM PKH teh terus merasa bersalah. Karena KPM PKH yang ibu hadapi dimungkinkan sebetulnya ya geus boga budak. Tahan diajar deui menyusui heureuy nama. Ya tadi kita preventif kuratif. Jadi nunggus mah geus, tapi jangan sampai misalnya sesama pendamping oke misalnya mereka siapa stunting baheula. Jangan Bu, karena memang stunting itu kalau bahasa buku betul Ibu ya. Nah, bahasa buku Bu ya. Tapi bahasa saya sebenarnya stunting itu bagaimana? Mohon maaf ya. Nah, naonan jangkung gede bari boloho heureuy nama. Karena stunting itu ada di pikiran, bisa di otak, bisa di hati. Jadi Bapak suka mengucap alhamdulillah Bapak besok diajar. Ternyata 5 tahun itu adalah masa kemasan anak, tumbuh kembang anak. Kemasannya itu ya maaf, sikap perilaku harus dibentuk. Cok boga budak ditekean, dicarekan. Kusi Bapak dicarekan, ngadu ka hidung dicarekan deui, da hidungnya ke bapananya. Bayangkan coba kawan-kawan kita kan sudah belajar ya. Nah, di buku 1, tuh Bapak jadi balik deui sok tukangnya buku 1. Menjadi orang tua yang lebih baik. Banyak boga budak ditekeannya, bukan buah kasih sayang. Banyak istri lagi hamil, dahar 4 kali dicarekan, heureuy nama. Kan belajar bahwa seorang istri yang 40 hari itu sudah punya secara agama sudah ada rohnya. Makan ibu-ibu dia mau makan banyak kawang maneh kawak teuing cenah aing teh kabagean. Ini contoh untuk para suami kita orang-orang yang terdidik secara akademis maupun zikir mungkin ya tentunya istri tepepentake dipamulikeun buah. Karena apa? Supaya anak kita. Bapak tadina sok ngahuleung kitu nya. Nah, ieu teh budak saya bisa jangkung eleh hidungna. Hidungna kan 190 misalnya. Alhamdulillah jadi penutup saya ke Ibu. Memang betul Bu. Dimungkinkan pada saat Ibu dan kita semua melakukan pembelajaran tiba-tiba Bu kumaha atuh aya budak sanes bae ke hese atuh Bu udah 7 tahun misalnya aya pengakuan di KPM teh Ibu teh tong nyarekan maaf ternyata stunting itu bukan hanya fisik karena banyak ya maaf ya saya buka ya banyak yang secara fisik dia dekat tulungan cek sudah mah kalau Bapak ge beulah hayang jangkungnya seperti pakai ortopedi seperti suku teh pakai bata hayang kasar lawan da Bapak hayang 175 Bapak kan 170 makan maaf ya adik kelas Bapak Irfan Hakim maka sakatu udah jangkung ya tapi dia kan alhamdulillah kan dapat amanah sehingga rezekinya mengalir tuh ya termasuk kalau kita lihat artis ya ada yang ada bukti behat bukti pedit ya aya oge nu infak sedekahnya banyak Irfan Hakim sarua jeung Bapak SMP 4 maka sapatu yang jago ya tetap mau katulungan tapi kalimatnya indah anak-anaknya bisa lebih baik tuh jadi ada sebuah kenyataan kita tidak boleh memarahi masa lalu
Mama sia bisa bagi garekan kayak dong serangan. Mama, baheula saya tak akan menyusuinya. Yuk meni pendek kieu misalnya. Kita juga nggak boleh ya menghakimi masa lalunya. Tetap orang tua kita sudah hebat. Termasuk ibu bapak satu, anaknya 8 tuh. Bayangkan deh bapak masih kecil ayana tidak pernah makan pagi. Dan baheula mama ini bisa bapak ini. Ya, kedua roti jeung susu. Akhirnya pola hidup saya begini, tapi bapak tidak boleh mengakukan balas dendam kamu dah. Tengah saya isuk-isuk mah, bapak gitu, ya kasar namanya ibu ya. Jadi ujung-ujungnya kawan-kawan, contoh bapak suka ngasih contoh diri sendiri. Tiba-tiba isuk di lapangnya baik. Dan dari kecil kan bersaudara ya, bapak tentara, ibu di Tengkong, dari nu genepan teh jadi tentara, ya. Saya jadi tentara gesan yang pindah ke Depsos misalnya. Terus adik-adik saya tidak ada yang di Tengkong ya baik. Betul ibu takdir bu. Ini nama payuan sarjana hukum tapi jadi ayah di Kesos. Ya takdirnya baik. Dan saya pernah jadi siswa panti, efektif jadi petugas panti. Gus gitu teh Gus Dur likuidasi Depsos almarhum ya. Dan bapak teh panggil gubernur teh minta duit diberi duit bu saya duit teh gudang saya baheula karena amanah ya panggil jeung pejabat bere duit di pemerintahnya. Tapi ai di Bandung nah hese dengan duitnya baik dan duit baik di teangannya kan. Itu bapak masuk panjang tapi pendek. Singkat cerita dari kalimat ibu amanah takdir. Tapi takdir itu bisa dirubah bu dengan sasadu ka Gusti Allah. Maka ibu tiba-tiba jadi anggota dewan terus payuan udang tuh minta duit moal. Nah ayah bu, pendamping tiba-tiba dapat amanah. Ada bu seorang cewek yang bapak latih, tiba-tiba jadi kepala desa. Ges 2 kali, TKP balik deh jadi pendamping PKH di Pemprov ya. Nah jadi ibu juga ya alhamdulillah dalam tanda kutip tadi terucap ya. Ibu eksis, suami dijadikan ya baik, dan belum tadi dijadikan tidak lulusnya. Mungkin ada kehidupan yang lebih baik, entah di bidang apa. Jadi contoh, saya ngomong ke peserta diklat suka begitu. Jadi kalau orang beke, ada atuh orang teh beke, jangan-jangan si mamah eta baheula pas saya menyusui ya. Si mamah teh sigana dihideungan. Da si bapakna 2 tahun teh melong saya nyusu wae jadi saya teh disapi cing orang Sunda banyak. Saya mohon para suami nih. Nanti ada di buku nanti ya, buku 3 kalau nggak salah. Ternyata maaf, ASI eksklusif itu wajib 6 bulan. MPASI itu coba apa jadi mufradnya? MPASI itu makanan ya, bukan pengganti susu. Makanan pendamping susu. Ujung-ujungnya ya Kang Abdul Ahyanuddin kudu ikhlas. 2 tahun teh melong weh. Menyusui teh hak anak si istri teh bicarakan. Mama ai saya iraha melong dengan bahagia supaya anak tidak stunting. Si akan melong kan anak tuh sebagian jiwa kita. Ya, melong weh. Dikit koreksi Pak Sep. Boleh Bangga. Itu tadi apa yang dari siapa tadi Bu Bayu Asih gitu. Tentang nama ini Pak. Nama Asep Pak. Halo? Ya, lanjut. Ini nama Asep itu Pak gabungan dari bahasa Sunda dan bahasa Sanskerta Pak itu Pak. Artinya? Ya kalau ini sama mirip sama bahasa agama Pak. Tidak agama kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Jadi nama Bapak Asep oge sama seperti dari bahasa Sanskerta dan bahasa Sunda Pak. Tidak, Sep kasep berarti hakikat Bapak Asep itu tidak kasep Pak. Baik. Nah kita mah tidak boleh menghakimi diri sendiri. Canda Pak itu Pak. Ya tidak tahu, ada konsep filosofi orang Sunda. Saya mah nyokot orang Sunda, Asep teh kebanyakan laki-laki pertama. Ngaran Asep bungsu gak sok. Baik ya, nama itu kembali ke diri kita ya. Yang diberikan oleh orang tua. Dan orang bisa ngacung ke di 6 bulan, di 1 bulan, di 40 hari kan kita bicara agama sudah dapat roh ya. Kita semua nih. Bahkan hari Bapak mah saya Kang Abdul mau ditanya bahwa ngerti apakah melakukan IMD indungna
Apakah Kang Abdul teh menikmati asi eksklusif teh nu kenca jeung nu katawa nu katuhu mimiti teh mau apa lelaki teh. Kalau saya hafal Pak itu Pak. Hafal Tingkat Pak. cerita menjadi kerinduan nanti pada saat menikah. Nah iya mah geus hukum fakta. Sok akang saya sok heureuy Iwan mah nya. Sok aya dan ngomong ka awewe heula. Lalaki nggak akan paham. Apakah waktu bayi kita pilih yang kanan atau pilih yang kiri? Sehingga maaf laki-laki sekali lagi harus ikhlas, terutama yang belum menikah atau yang sudah menikah. Karena kita sudah belajar masa kemasan itu adalah dimulai disimulasi kan kita milih nih 06 ya. Apa yang dilakukan oleh para suami pada saat 06 hasil buah kasih sayang kita. Bapak oke saya buat. Saat itu karena maaf belum belajar PKH, Bapak belum jadi pelatih 2001 tuh, belum jadi wideswara. Tapi Bapak maca bahwa pada saat kita ngaji, bahkan maaf ya, kita ajan waktu menerima amanah kan, jadi kan Bapak naik kelas nih dari bujang kan jadi seorang ayah ya, dari seorang ayah jadi budak-budak. Singkat cerita kan, kita ajan pada saat gendongan pertama seorang ayah. Saat itu suka tidak suka istri nolak, maaf Pak jangan. Nanti menang asik eksklusif dengan bayi main jangka. Ya, iya Bapak akhirnya maaf ya Bapak mengakukan itu. 2 tahun saya kudu kan ai masa wanita kan ada masa nipas ya. 40 hari bisa tahan. Tapi yang 2 tahunnya Bapak bermohon nih bagi yang belum menikah. Jangan mengakukan menyapih teh tadi dipindahkan dah jadi susu kaleng. Terus para wanita jangan takut tempatnya rusak. Benar. Jadi jangan takut cemetkeun di hideungan da Bapak nasieun ka batur pas hideungan keningan pahit. Ya, benar Bapak suka bercanda karena Bapak ingin anak-anak kita ini menjadi anak yang lebih baik dari kita. Doktrin orang tua itu begitu. Jadi akhirnya Kang Abdul saya bahagianya mau sarjana apapun. Tapi maaf, Bapak selalu minta maaf ya. Ini tantangan kita nih, anak-anak kita harus lebih hebat dari kita. Kalau yakin pendamping PKH itu bukan musibah, tapi anugerah. Saya kasih contoh ya. Kang Agung digawainya seberapa ya sok menaya 10 kelompok. Tetap unggah poe 20 nenawan. Mana ada kahulang wae bisa ikhtiar ya. Bisa ngajar, bisa macur, bisa ngumpulkeun hayam dina 2 aya nogan. Nogna dis sakoe jeung aki saya ya. Nogna aya 4. Nini saya teh hayang kabeh yang saya. Nanti kalau kita udah jadi kakek nenek, saya ingat Kak, nenek dengan kakek itu sampai yang satu ingin diambil untuk anaknya, cucunya. Yang satu lagi jangan dong, 2 lagi supaya punya anak ayamnya. Nah, seperti itu saya tonton Kang Abdul. Sini nih jeung si Aki teh paseana dah hayang 4 anak dibere ka cucuna. Entong 2 we, 2 deui mah jadikeun bisanya. Baik, teman-teman, alhamdulillah ya Bayu Asih. Kalau Karibat tadi bercanda, orang sudah tuh sense of humor-nya tinggi loh. Benar. Kemarin Bapak ketemu ya. Nah, lo Bapak jadi ngadongeng saeutiknya. Ketemu pendamping PKH yang satu alumni STKS, yang satu non STKS. Disangaja, makin demi Allah ya Bapak ngaku lain cantik-cantik mau Allah. Memang karena garis saya adalah harus memberikan keyakinan pada kawan-kawan. Bobogohan teh nu hiji orang Jawa, ya, sekolah di Bandung, jadi pendamping PKH di Bandung. Anu hiji orang Lembang. Singkat cerita, sudah ridho Allah takdirnya. Bobogohan jeung saha kawin. Ketemu dengan Bapak hamil, lagi hamil, ketemu. Tanyana kieu we, sarua lain siswa Bapak. Tetap komitmennya anak harus lebih baik dari kita. Jeung hebatna manehna, orang nikah kan selalu ada 2, istri yang kebawa kepada keluarga induk, ya. Ada suami yang dibawa kepada keluarga istri. Singkat cerita, ada yang nikah teu boga nanaon. Manehna mah geus nikah teh bisa boga imah. Aya oge teu boga nanaon dibere. Jadi menikahi A jadi dibere imah. Aya nu teu boga nanaon, nampo incuna kahujanan dibere mobil.
Singkat cerita, pendamping PKH itu luar biasa loh. Sayangnya Allah mertua kita, dan maaf ya istri kita atau suami kita. Kalau kita apa? Komitmen. Komunikasi itu happy endingnya komitmen sebetulnya. Karena apa artinya? Ilmu ini penutup dari Bapak ya, dari Bapak ngintip yang sebagainya. Ilmu kita ini ilmu terapan. Yang semakin banyak dibaca, semakin tengati. Harusnya dibaca dan diuji coba dan dipraktekkan. Termasuk Bapak. Termasuk semua teman-teman. Karena dunia kita adalah dunia sudah terapan. Sinkronus itu happy endingnya kesadaran. Kesadaran itu perubahan. Perubahan itu komitmen. Dengan diri sendiri dulu. Entong loba mama tahan di luar. Hebat di luar. Di imah, piring berterbangan. Dikunci ku pamajikan anak malam Jumat. Ya, Bapak serangu dan berdoa ya Kang Dadan dan semuanya. Maaf, suatu saat jadi pahlawan menurut anaknya, menurut istrinya. Ya, Ibu Bayu juga ya insya Allah ya. Mama mentang-mentang sarjana ekonomi menipedit ke papa, celah itu bisa aja. Jadi Bapak pada sekerai, Gus coba duit pada di celah mau menjadi pasea rumah tangga itu kan komitmen ya untuk dan bagaimana kita bisa hidup lebih baik termasuk anak kita. Baik teman-teman kita udah Bapak kita bari ngintip ya, ngintipnya Bapak kan manajemen waktu, manajemen diri tuh gesan tuh ya, karena kita tidak istirahat. Oh ayah 15 menit 10.15 ya ditambah 95 menit teh sigana 11.45 tuh 15 menit deh ayah udang deh sahaja tadi barusan kan cewek akhirnya cowok deh ya. Si Bapak menit nanya saya mudah Bapak juga bukan malaikat harus nanya ya. Ayeuna bagian cowok. Oke lah. Nah, anu ngerti mah sancan Bapak nunjuk cowok si awewe teh mikir asa mudah-mudahan tong saya mudah-mudahan jadi hayang saya tenang. Ayeuna tadi kan cewek, ayeuna cowok. Bahudin Lebak. Nah, itu. Mudah-mudahan nanti error sound system aya. Aja siga pilot di zaman di Korea hebat ya. Silakan Kang Bahudin Lebak. Abah ya mah. Assalamualaikum kumaha Damang. Halo. Kamu di kelas mah. Halo, kabeh teh ngomong hai ya. Di dieu mah ngahulang kom. Tenang Ibu Hena Santikanya mau di kelas. Halo, jawabannya hai. Bahudin Lebak, mana Bahudin Lebak? Iya, Pak. Halo. Bahudin ternyata ada duanya, ada Bahudin Lebak tuh Allah Maha Baik tuh. Nulisnya menisieun beda, nulis angka cukup besar semua. Aya Bahudin nu hiji deui kelatuhnya. Allah tuh Maha Kaya itu sarua teh kabupaten Ciwe. Bahudin anu make kacamata jeung nu make kopiah. Assalamualaikum Kang. Bahudin hiji deui ke teu make kacamata. Bahudin Lebak mangga. Iya, Pak. Atau ieu teh dua jelema ieu teh. Atau nu hiji make laptop, nu hiji pakai laptop, pakai HP. Aya Bahudin Lebak pakai kacamata. Aya Bahudin teh pakai kacamata kira. HP. Pantesan kira-kira. Mana Bahudin Lebak? Iya, Pak. Tah muncul teh kan nulain katilep akang pagedena nulain di sisi. Ya sudah Kang. Mau komentar, mau ditanya atau mau bertanya? Kalau komentar terhadap pendapat teman atau komentar Bapak. Kalau mau bertanya juga boleh, mangga Kang. Ditanya aja Pak lah. Ditanya. Bentar. Ya. Mudah-mudahan bisa gitu. Pasti bisa. Akang udah punya anak belum? Alhamdulillah Pak, udah Pak. Sudah berapa tahun jadi pendamping PKH? Dari 2010 Pak. Aduh, luar biasa. 11 tahun. Kira 2010. Pernah ketemu Bapak nggak di Bandung? Belum kayaknya Pak. Waktu di Bandung 2017 Pak, di Klat FDS. Siapa fasilitatornya? Pak Deden. Kan ada tiga orang. Siapa lagi? Ibu siapa ya? Lupa lagi Pak, udah lama sih Ibu Dewi kalau nggak salah. Anggap 2. Satu lagi siapa? Ibu apa ya?
Bu Sri apa Ibu apa ya? Lupa lagi Pak. Sudah lama. Nggak apa-apa. Titip satu dari Bapak masih belum ditanya lebih jauh. Boleh Iya Pak. lupa sama fasilitatornya masa lalu. Tapi jangan Iya, lupa terhadap anak dan istri. Lupa nggak? Insya Istri? Allah kalau sama anak dan istri nggak bakal lupa Pak. Harus setiap hari ketemu. Alhamdulillah. Jangan jadi Bang Toyib yang tidak pulang-pulang. Baik, Bapak, alhamdulillah ketemu ya. Berarti walaupun senior kan 2010 belum pernah ketemu Bapak, alhamdulillah jadi ketemu Bapak ya. Pertanyaannya satu aja lah. Nek gesan ya teh mudah-mudahan siap-siap buku nepo. Modul 2 akan selesai, modul 3 cerita tentang apa coba? Modul 3 itu Pak tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Alhamdulillah. Bapak sokirnya tapi nyaman. Nah lain kesejahteraan kan tadi kesejahteraan ibu hamil. Nah tidak Ya. kesejahteraan Bapak, cok. Nawan jawaban Nana. Karena untuk penanganan stunting kan Pak. Kalau kesejahteraan saya kan tidak hamil Pak. Hemat. Bapak pada sokirnya tapi jangan. Ya itulah suami itu beri nama nu hese bisa hese. Ya, nu hese bagaimana menjadi mudah. Ya, sama dengan fasilitator. Baik Kang, hatur nuhun Kang. Berarti kita akan menghadapi modul 3. Modul 3 itu tuh akhirnya Bapak si Bapak beli udah baik. Modul 3 cikan sabaraha jamlat. 2 jam ya Pak ya? Rahmatnya. Modul 3 itu Bapak. Modul 3 1 jam Pak. Banyak. 1 jam pakai jam hiji tambah 45 menit kisaran we. Modul 3 itu 4 jam lah. Tapi kita cek ya nanti ya. 4 jam lah. Yang 4 jam lah itu kali nanti Bapak suka nanya juga. Kalau 4 jam lah ya. Nah, itu artinya kita 1,5 jam tambah 1,5 jam 3 jam. Bapak orangnya nanti suka nanya tapi nanti aja jam 1. Kalau mau dihabiskan berarti jam 1 sampai dengan jam 3. Itu namanya 2 jam. Ya. 2 jam itu 3 jam berarti isukan aya deui modul 3. Tapi nantilah ya. Bapak juga mau ngecek. Bapak mau ngecek ya. Siap. Baik, penutup aja dari Akang. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi. Penutup dari Akang baru nanti penutup satu wanita lagi ya. Nah, pertanyaan saya Kang, alhamdulillah kita sudah selesai ini, hampir selesai. Ada modul kebijakan, di mana kebijakan itu happy endingnya kesadaran, kebijakan itu keinginan pemerintah, yang aspirasinya dan untuk masyarakat dan penengahnya. Satu sisi kita adalah mitra pemerintah, satu sisi kita adalah masyarakat. Pertanyaan saya, misalnya. Di buku kedua juga sama, bicara satu sisi masalah itu kan sesuatu yang kurang mengenakan supaya enak. Maka ada aspek preventif, kuratif, pengembangan. Senjatanya tetap salah satunya komunikasi. Menurut Akang misalnya, Akang kan sudah amat senior nih. Komunikasi yang paling baik, termasuk bagaimana diri kita ini menjadi teladan pada saat biasa 2 jam tuh 120 menit ya. Tiba-tiba satu sesi itu hanya 45 menit. Kumaha carana supaya langkah-langkah nanti ngayayai. Nanti siang kita akan bicara itu ya. Langkah-langkahnya sesuai aturan main 45 menit. Menurut Akang bagaimana komunikasi yang efektif ya supaya masalah menjadi sebuah tantangan untuk berubah, yang objek menjadi subjek, yang tidak sadar menjadi sadar. Walaupun maaf ya, itu kan berproses Kang Dadan ya. Bisa sehingga kita membalikan tangan. Sampai Kang Dadan ngasih pandangan pada saya dan kita semua, kumaha menikmati proses. Mangga. Menikmati. Mangga. Untuk itu Pak, untuk menangani permasalahan, saya ingat pembukaan pertama Bapak, 1 yaitu zikir, pikir, dan ukir Pak ya. Betul.
Pertama, manusia itu tidak akan Udah lama ya, kemudian ininya Iya nggak boleh masih ada. tapi suara mah terus. Ya lanjut. lepas Dari zoomnya nanti. Soalnya BSD juga sama, tapi yang lain enggak. Yang lain enggak. Ibu kan dia pindah punya anak ibu. Jadi kalau anak ibu lagi terpakai, itu punya anak ibu. Aman. Aman loh ya semua. Coba diupdate VGA-nya. Nanti yang keluar di nanti. tidak menggaya ya. Terus itu Bentar. Anto matiin dulu mic-nya, Anto. Itu background. Ya Ibu gimana? Ninis dan kawan-kawannya kedengar, Anto. Bentar, Pak. Ya, Mangga, Anto. Jadi Bu Ninis barusan terdengar tuh sahabat saya ya. Sok lanjut, Kang. Ya, untuk kita supaya waktu itu jangan molor ya Pak ya, jangan meyayai ya gitu Pak ya. Nah, satu kita tanamkan komitmen pada diri kita Pak. Satu itu. Biasanya kan kita itu tidak komitmen sama diri kita, dan juga kalau kita tidak komitmen sama diri kita, saya yakin Pak, semuanya juga kita tidak akan komitmen dengan apa yang telah kita tentukan dan apa yang telah kita jadwalkan itu Pak. Jadi Jadi cukup, Kang, cukup. Kebetulan Ya. kalimat Akang mengingatkan saya. Kawan-kawan punya kearifan situasi dan sepakat tadi tanpa istirahat. Sementara kalau 11.45 di sini sudah azan, toh Bapak dan insya Allah saya bertanggung jawabkan di akhirat, kawan-kawan sebenarnya udah habis waktunya. Tetapi bagaimana kita jam 1 tertib, termasuk Bapak ya, kita istirahat dulu Kang. Jadi kalimat yang luar biasa dari Kang Bahudin, tetap keteladanan itu adalah komitmen, ujung-ujungnya kesadaran diri dari Bapak. Walaupun hayang hiji deui awewe-nya atau ibu-ibu, kita tutup dulu supaya kawan-kawan ya maaf bisa mengayomi anak, bahkan maaf ya bisa ibadah, bisa makan. Kita masuk lagi jam 1, Kang Bahudin hatur nuhunnya diingatkan keteladanan adalah komitmen. Kita selesai di 11.45. Kan kanya Bapak, baiklah daripada Bapak loba teuing ujung-ujungna ajan diantepkeun, makan pohonnya. Kita bismillah aja. Kang Anto dan teman-teman termasuk saya, mungkin saya keluar dulu, nanti masuk lagi jam 1. Untuk Kang Anto, apakah mau ngajan tengkong termasuk ibu-ibu ya, atau kita keluar dulu? Menurut saya lebih baik kita keluar dulu supaya hemat ya. Baru kita masuk lagi jam 1 ya. Baik Kang Anto, nuhun untuk sesi dan Ya siap Pak, sama-sama. Bapak pamit dulu ya keluar, nanti kita ketemu lagi jam 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, Teteh, Akang. Ketemu lagi di link yang ini, boleh di live